Baik, kita akan bahas soal PPAD SMP MTS Kabupaten Sleman untuk tahap yang kedua. Perhatikan beberapa soal yang akan kita bahas dimulai dari soal nomor 1 ya. Perhatikan teks informasi berikut ini. Silakan dibaca. Di sini ada televisi 32 inch. Ya. Kemudian agar bisa menyiapkan meja atau tempat untuk meletakkan TV itu dengan tepat, maka ada syaratnya ini. Syarat menghitung ukuran televisi 32 inch berapa sentimeter gitu ya. Nah, ada dua jenis rasio panjang lebarnya. Ada yang berukuran 4:3, ada yang 16:9. Nah, yang jelas yang namanya ukuran 32 inch itu mempunyai diagonal 81,3 cm. Jadi kalau ada yang seperti ini barangkali ini 4:3, kemudian kalau 16:9 itu lebih panjang begitu ya. Nah, tapi ininya sama, diagonalnya sama, yaitu 32 inch atau kalau dalam sentimeter jadi 81,3 cm. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini kalau yang 16:9 itu ukurannya tingginya 39,8, lebarnya 70,8. Itu ya. Kemudian kalau yang rasio 4:3 itu maka tingginya 48, lebarnya 65,8. Nah, berdasarkan teks informasi tersebut, maka yang cocok rak yang dibeli itu yang model yang mana. Nah, jadi di sini ada beberapa ukuran panjang dan lebar raknya di sini. Maka yang tepat adalah kita lihat harus memuat keduanya. Kita lihat panjangnya dulu. Kalau yang 16:9 tadi, maaf lebarnya ya, lebarnya 70,8. Kalau yang 4:3 itu 65,8. Jadi harus muat yang paling lebar itu 70,8. Kita lihat yang digambar itu yang 70,8 yang mana? Ini 70 pas, nanti nggak muat ya, nggak muat ini. Nah, gitu. Kemudian yang tingginya kalau yang 16:9 itu ini 39,8, kemudian kalau yang satunya lagi 48,8. Kita ambil yang paling tinggi 48,8. Nah, jadi harus lebih dari itu. Nah, ini 45 salah. Gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang 3. Oke ya. Mudah dimengerti ya. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 2, perhatikan teks informasi berikut. Di sini ada kertas ya. Maaf ini daur ulang kertas. Lihat gambar ada prosesnya dari nomor 1, 2, 3 sampai nomor 7. Yang di lingkaran dalam ini ada disertai dengan prosesnya, keterangan dari gambar-gambar ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah pernyataan berikut berkaitan dengan bagan tersebut. Ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ini berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat
kita selidiki dari nomor 1 sampai nomor 7 itu perubahan kimia atau perubahan fisika. Nomor 1, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Dipotong jadi sangat kecil berarti yang nomor 1 fisika, perubahan bentuk ya, F. Kemudian yang nomor 2, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur. Nah, di sini dicampur ada reaksinya sepertinya karena terus jadi bubur ya. Maka nomor 2 ini perubahan kimia karena terbentuk zat baru. Oke. Kemudian nomor 3, pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Jadi ada bahan kimianya di sini yang ditambahkan sehingga nanti akan bereaksi gitu ya. Maka yang nomor 3 juga akan terbentuk zat baru. Maka nomor 3 itu perubahan kimia. Kemudian nomor 4, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Masuk gitu ya. Apakah hanya masuk saja ataukah terjadi reaksi? Nah, kita kesampingkan dulu. Sekarang nomor 5 ya. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Dipres. Jadi airnya terpisah nih. Pemisah ya. Maka di sini terjadi perubahan fisika. Jadi enggak ada zat baru yang dihasilkan. Kemudian nomor 6, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Perubahan bentuk kertas, jadi juga perubahan fisika. Oke. Dan nomor 7, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dan sebagainya. Kertas digulung, berarti hanya bentuknya saja menjadi gulungan kertas. Maka ini juga perubahan fisika gitu ya. Kalau kita perkecil, kemudian dilihat pernyataannya tadi, kita lihat ya. Nomor 1, proses pada nomor 1, 2, 3 merupakan perubahan fisika. Salah ya, karena 2 dan 3 itu kimia. Oke, jadi 1 salah. Nomor 2, 2 dan 3 perubahan kimia. Jadi yang benar nomor 2. Nah, di sini sudah menunjuk ke arah jawaban C ya. Kita lihat yang nomor 4. 5, 6, 7 perubahan fisika. Nah, kita lihat tadi 5, 6, 7 perubahan fisika di sini ya. Jadi benar. Jadi jawabannya 2 dan 4. C. Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan teks informasi. Ada suhu rata-rata tahunan di Daerah Istimewa Yogyakarta di Ngaglik selama kurun waktu dari November 2023 sampai Oktober 2024. Jadi ada 1 tahun ini ya. Yang atas adalah suhu yang tinggi, yang bawah suhu rendah dalam derajat Celcius itu. Kemudian berdasarkan info ini tadi, suhu rata-rata tinggi tahunan jika diukur dengan termometer Fahrenheit adalah titik-titik. Jadi diubah dari Celcius menjadi Fahrenheit. Lihat rata-ratanya berapa. Ini ada 28, kemudian 29, kemudian 28 lagi, 27, 28. Maka diperoleh rata-ratanya adalah 28 ya. Bisa dihitung bagaimana cara menghitung rata-rata. Ini 28 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Kita hitung dengan rumus 9/5 dikali 28. Nah, ditambah
berapa? 32. Karena titik tetap bawah Fahrenheit itu saat Celcius 0 adalah 32. Jadi ditambah 32 ya. Kita sederhanakan ini. Dibagi 5. Itu dapat 5 kan 25. Sisa 3. 3 bagi 5 berarti 0,6. Dapat 5,6 dikali 9. Berapa? 5,6 dikali 9. Berapa? 4. 50 ya. 50,4 ditambah 32 hasilnya 82,4 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan teks informasi berikut ini. Ternyata beda. Apa yang beda? Yaitu di sini ada tabel color jenisnya itu beda-beda. Ini apa toh itu color jenis? Nah, gitu ya. Intinya adalah lihat ini ada satuannya itu Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius di mana massa zatnya itu 1 kilogram dibutuhkan kalori jenis, misalnya esnya dibutuhkan kalori jenis yang seperti ini 2100 Joule gitu ya. Artinya kalau zatnya memiliki kalori jenisnya besar, misalnya air ini paling besar, maka untuk naik 1 derajat Celcius suhunya air, maka kalori jenisnya itu besar gitu ya. Beda dengan yang kecil apa ini tembaga. Tembaga itu hanya butuh sekian saja sudah bisa naik 1 derajat. Apalagi kalau diberi kalor sebesar sama dengan yang air tadi 4200, maka sudah naik berapa derajat sendiri nih tembaga gitu ya. Nah, jadi berdasarkan bukan percobaan ya nih, berdasarkan data kalor jenis ini kemudian membuat kesimpulan ini. Kesimpulan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Dilihat tabel dan juga pernyataannya benar atau salah. Nomor 1. Air mengalami kenaikan suhu paling rendah dibanding zat-zat yang lain. Nah, jadi jika diberi kalori yang besarnya sama, maka nanti air mengalami kenaikan suhu paling rendah. Benar apa salah? Benar ya. Bisa dipahami enggak ini? Oke, nomor 2. Tembaga mengalami kenaikan suhu paling rendah dibanding zat-zat yang lain. Nah, ini salah. Justru paling tinggi kenaikannya tembaga tadi itu mudah naik suhunya dengan diberi kalori yang sama ya. Kemudian nomor 3, urutan kenaikan suhu zat dari yang paling besar ke kecil adalah, ingat, kenaikan suhunya yang besar berarti yang punya kalori jenis yang kecil itu yang besar. Yang kecil itu kan tembaga. Maka yang 3 dan 4 itu yang betul yang 4, tembaga dulu, bukan air dulu. Jadi tembaga, terus yang besi gitu ya, kaca, es, kemudian air. Air yang paling kecil naiknya. Di nomor 4 yang betul. Jadi 1 dan 4. Jawabannya B. Soal nomor 5, perhatikan teks informasi tentang anomali air. Nah, di sini perhatikan, pada umumnya zat itu kan memuai jika dipanaskan, artinya bertambah volumenya, tambah terus gitu. Tapi ada zat yang justru menyusut ketika mengalami kenaikan suhu. Contohnya adalah air. Tapi perubahannya itu hanya di 0 sampai 4 derajat Celcius. Jadi kalau saya buat grafiknya begini. Ada volume air, grafiknya terhadap
suhu gitu ya. Ini 0 derajat, di sini 4 derajat dan seterusnya ke kanan. Maka pada saat dipanaskan dari 0 sampai 4 ini volumenya itu turun. Tapi setelah 4 naik lagi, naik terus gitu. Ya, itu pada air. Nah, kemudian anomali air ini justru malah sangat penting. Artinya apa? Bagi kehidupan ikan dan tumbuh-tumbuhan di dalam air pada saat cuaca sangat dingin. Perhatikan ini. Ketika air dalam telaga atau danau mencapai suhu di bawah 4 derajat Celcius, jadi di bawah 4 ke sana ya berarti ya. Nah, pertambahan volume air karena pemuaian akan memperkecil massa jenis air yang lebih dingin. Nah, jadi kalau ke bawah ke 0 justru malah volumenya itu lebih besar gitu kan tadi naik ya. Air yang lebih dingin akan bergerak ke permukaan telaga karena massa jenisnya kecil. Sedangkan air 4 derajat Celcius dengan massa jenis lebih besar akan tenggelam ke dasar sungai. Sebagai hasilnya, air di permukaan akan membeku terlebih dahulu dan terbentuk lapisan es. Sebab air di permukaanlah yang mencapai suhu 0 derajat Celcius. Air di bawah lapisan es tidak pernah membeku, sehingga ikan dan tumbuhan air dapat bertahan hidup selama musim dingin. Nah, jadi kalau ini ada kolam, ini air, nanti yang membeku yang atas duluan ini. Padahal ini kena panas duluan ya, tapi ini malah ya di sini. Yang di sini ikan-ikannya selamat ini karena tidak membeku malahan yang di bawah ya. Berdasarkan teks tersebut ya, maka pernyataan yang benar di sini mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang D. Ikan dan tumbuhan air dapat bertahan hidup selama musim dingin karena tidak membeku tadi. Nomor 6, perhatikan teks informasi tentang golongan dan periode suatu atom. Ada golongan, ada periode. Apa itu? Coba. Nah, jika ada atom, ini nama-nama atomnya, kemudian ada nomor atomnya, kita bisa menentukan atom itu berada pada golongan berapa, periode berapa, berdasarkan nomor atom ini dengan melihat konfigurasi elektronnya atau susunan-susunan elektron dalam atom tersebut, yaitu nanti untuk golongan ini berdasarkan elektron valensinya. Elektron valensi. Kalau periode ditentukan berdasarkan jumlah kulitnya. Nah, gitu ya. Misalnya hidrogen 1 berarti konfigurasi elektronnya ya cuma satu aja gitu ya. Berarti satu itu kan kulitnya satu, terisi satu elektron. Karena kalau nomor atom 1 itu berarti mengandung satu elektron kan ya. Nah, jadi ini di golongan 1 periode 1. Misalnya saya tulis ini G, di sini P, golongan dan periode ini 1. Kemudian magnesium. Magnesium itu 12. Maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 2. 12 kan jumlahnya. Nah, jadi golongan itu berdasarkan elektron valensinya. Elektron paling luar, yang paling luar di sini ada 2. Berarti golongan 2. Periodenya jumlah kulitnya ini 1, 2, 3. Jadi periode 3. Dan seterusnya. Nah, maka nanti yang berada pada golongan yang sama yang mana ini 1 dan 2 beda ya. Aluminium 2, 8, 3. Golongan 3, periodenya 3.
Natrium 281 golongan 1. Kalium 2881 golongan 1. Kalsium 20882 golongan 2. Yang ini periodenya kok nggak tak isi ya. Ini 3, ini 4, ini 4. Nah, dari situ kita bisa lihat natrium, magnesium, aluminium. Coba natrium golongan 1, magnesium golongan 2. Udah salah ya. Salah. Sekarang yang B, hidrogen, natrium, kalium. Hidrogen 1, natrium 1, kalium 1. Nah, jadi yang betul yang B, hidrogen, natrium, kalium. Kemudian yang yang C, hidrogen, helium. Hidrogen 1, helium. Helium nggak ada di tabel di sini, nggak usah dibahas. Oke. Kalium, kalsium, kalium 1, kalsium 2. Salah. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya nomor 7. Perhatikan teks deskripsi berikut. Ada bacaan tentang kekayaan laut. Ada 2 paragraf, isinya 2 hal yang berbeda berkaitan dengan pemisahan campuran. Jadi yang pertama itu kita menangkap ikan kan ini. Coba kita baca ya. Laut merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di bumi. Dalam laut terkandung sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Ada rumput laut, terumbu karang, aneka hewan dan tumbuhan laut, serta garam. Semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita harus mengambilnya dari laut untuk mendapatkan manfaat hasil laut tersebut. Ikan misalnya dapat kita peroleh dengan cara menjaring, menjala, dijala gitu ya, ditangkap. Itu yang pertama. Nah, di mana dibuat membentuk anyaman dengan jarak tertentu. Ini ya, ini jaringnya. Pastinya kotak-kotaknya itu lebih kecil dibandingkan ikannya. Ikannya lebih gede. Supaya apa coba? Supaya air lautnya tidak ikut. Kalau plastik kresek pasti ikut gitu ya. Tapi kalau jaring airnya tidak ikut. Hanya yang ikut ketangkap ikannya saja. Jadi itu termasuk apa coba? Filtrasi, penyaringan, disaring. Artinya ikannya ketangkap kesaring ya. Itu yang pertama. Yang kedua, paragraf kedua. Sekarang perhatikan garam dapur. Salah satu bahan kimia dari laut. Petani garam mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam. Air laut ini dibiarkan menguap. Di air laut ini ada air ya. Kemudian diuapkan. Sehingga tertinggallah kristal-kristal garam di sini. Penguapan atau evaporasi. Atau pengkristalan, oke. Nah, berdasarkan teks, siswa menyimpulkan yang tepat yang mana? Yang pertama, pemisahan campuran yang terjadi adalah filtrasi dan penguapan. Betul ya? Nomor 2, penguapan air laut memudahkan untuk menjaring ikan. Enggak, tadi untuk menjaring ikan itu dengan saringan ya, dengan jala tadi. Salah. Yang nomor 3, residu dari filtrasi berupa ikan-ikan yang terjaring. Residu itu ampasnya yang tersaring gitu ya. Filtrat. Maaf kok filtrat. Hasil yang tersaring itu adalah yang partikelnya lebih besar daripada saringannya. Jadi nomor 3 benar ya. Residu dari filtrasi berupa garam. Salah.
karena tadi garamnya kan nggak disaring ya. Oke, jadi kalau ada saringan nih, misalnya biasanya sih kalau di lab pakai corong gitu ya, diberi kertas saring, ada air kopi misalnya dituang di sini, maka kopinya tersaring, maka inilah residunya yang tersaring. Yang lolos saringan airnya itu sebagai filtratnya ya, filtrat. Jadi ikannya sebagai residunya. Oke, 3 benar. Jadi 1 dan 3 jawabannya A. Soal nomor 8. Perhatikan teks informasi. Ada indikator alami, asam, dan basa. Di sini ada kubis merah, bunga sepatu, dan sebagainya. Di mana yang namanya indikator alami itu syarat bisa sebagai indikator adalah dapat menunjukkan perubahan warna yang berbeda di asam maupun di basa. Ini berbeda ini. Kubis merah, merah muda, dan hijau. Kalau nggak bisa berubah warna, maka nggak bisa dipakai untuk indikator. Nah, kemudian selanjutnya di sini kelompok ini melakukan uji terhadap larutan P, Q, dan R dengan indikator kubis merah, bayam merah, dan kunyit. Sehingga warna akhirnya, dilihat warna akhirnya saja. Itu menunjukkan seperti itu. Maka kita bisa cocokkan dengan yang di atas gitu ya. P, larutan P dengan kubis merah, maaf, saya stop dulu. Kubis merah, hijau, kubis merah, hijau, basa ya. Jadi P-nya basa. Oke, kemudian Ki pakai bayam merah. Bayam merah. Di sini kuning. Berarti basa juga. Basa. R dengan kunyit. Kunyit. Kuning. Nah, kuningnya di kunyit itu asam. Jadi basa, basa, asam. Nah, kemudian larutan PGR ini diuji menggunakan lakmus merah. Kita tahu ya, lakmus merah kalau di basa jadi biru, kalau di asam tetap merah. Maka perubahan warna yang akan terjadi adalah ABCD, pilih yang mana? Yang betul adalah yang B. Menjadi biru larutan Ki karena basa. Oke. Dah seperti itu ya. Gampang. Nah, ini yang hitung-hitungan ini ya. Perhatikan gerak benda. Lihat tabel. Ini ada waktu dalam sekon dari detik pertama sampai detik kelima. Benda K menempuh jarak sekian. Benda L sekian. Benda M sekian. Nah, kemudian ditentukan jenis geraknya. Apakah GLB, GLBB dipercepat, atau yang lain. Yang benar yang mana? Kita cek nomor 1. Benda K melakukan GLB. Kita lihat benda K. Ini ada jarak, ada waktu. Maka kita bisa hitung kecepatan V. Jarak dibagi waktu. Lihat ini, jaraknya 4, waktunya 1. Saya taruh di sampingnya 4 ini nilai kecepatannya. Maka kecepatannya menjadi jarak dibagi waktu. 4 bagi 1. 4. Gitu ya. Yang kedua juga sama, 8 bagi 2, 4. 12 bagi 3, 4. 16 bagi 4, 4 semua ini. Artinya apa? Kecepatannya 4 meter per sekon terus. Kecepatannya tetap, berarti gerak lurus beraturan. Gerak yang menempuh jalan yang lurus dengan kecepatan tetap. Jadi nomor 1 benar. Kemudian benda L. Benda L ini 2 dan 3, mana yang betul nih? Sama seperti tadi, 2 bagi 1, 2. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 3, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Semakin besar kecepatannya, berarti geraknya semakin cepat.
GLBB dipercepat. Jadi yang tepat yang 3 ya, yang 2 salah. 1 dan 3 yang betul jawabannya A. Oh, kita lihat ada C ini, 1, 3, 4. 4 benar apa salah? Ya, oke. Sekarang yang 4 kita bisa cek benda M. GLBB dipercepatkah? Lihat 3 bagi 1, 3. 10 bagi 2, 5. 24 bagi 3, berapa? 8. 48 bagi 4, 12. 85 bagi 5, berapa? 17. Ini kecepatannya semakin besar, semakin cepat, tapi tidak bisa dikatakan dipercepat beraturan. Yang dikatakan dipercepat beraturan itu perubahan kecepatannya selalu tetap, tambahnya tetap ini. Seperti yang L tadi ya, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau ini kan pertambahan percepatannya nggak sama nih. Tambah 2, 3, 4, 5. Enggak, jadi tidak salah ya, nomor 9 seperti itu. Soal berikutnya nomor 10, hukum Newton. Yang ditanyakan adalah hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu tentang percepatan benda. Percepatan. Kita lihat nomor 1. Mana yang betul ya? Saat kita melempar batu vertikal ke atas, lama-kelamaan akan melambat dan berhenti saat selanjutnya akan turun dengan gerakan semakin lama semakin cepat. Ada percepatan nggak di sini? Ada ya, jadi nomor 1 benar ini. Nomor 2. Saat kita mendayung perahu di air, ketika menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Ini hukum ketiga Newton. Hukum aksi reaksi. Ada aksi, aksinya itu adalah gaya. Aksi itu mendayung itu, gaya reaksinya adalah perahunya yang bergerak ke depan. Salah ya. Nomor 3. Ketika kita naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan dan sebaliknya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah hukum pertama Newton, hukum kelembaman, di mana di sini yang sebagai benda itu adalah penumpang, seolah-olah tetap dia mempertahankan posisi keadaannya ya. Jadi dikenai gaya, tidak mempertahankan keadaan diamnya gitu nggih. Itu nomor 3 hukum pertama Newton. Ini contoh-contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3 salah. Nomor 4, saat kita bermain mobil mainan dan mencoba menariknya, maka mobil mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat menarik, semakin cepat. Jadi ada percepatan ya. Jadi 1 dan 4. Jawabannya yang A, 1 dan 4. Yang nomor 5 itu sama dengan nomor 3. Hukum inersia. Berikutnya soal nomor 11. Perhatikan ilustrasi pesepeda naik dan turun bukit. Awalnya naik A ke B ke C, kemudian turun ke D ke E. Berdasarkan gambar itu, perhatikan ada 5 pernyataan. Manakah yang benar? Kita lihat nomor 1. Energi kinetik di titik C yang di puncak nih adalah energi kinetik yang paling besar. Salah apa benar? Salah. Energi kinetik besar itu di bawah. EK besar adalah di bawah. EK kecil di atas. Kalau EP besar di atas. Jadi yang di atas itu yang energi potensialnya yang paling besar gitu. Kemudian yang nomor 2,
energi kinetik di titik B sama besar dengan energi kinetik di titik D. Nah, B dan D ini sama ya ketinggiannya ya. Nah, jadi pada saat pesepeda itu sampai di situ energi kinetiknya sama. Karena energi potensialnya sama sehingga menyebabkan energi kinetiknya sama. Jadi nomor 2 betul. A sama B salah. Nomor 3. Nah, ini penentuannya nomor 3 benar berarti jawabannya C gitu ya. Nomor 3 salah, jawabannya D. Energi potensial di titik C paling besar dibanding energi potensial di titik B. C paling atas, EP-nya paling atas paling besar. Jadi nomor 3 benar. Jadi C jawaban nomor 11. Oke. Dah. Jadi nggak perlu dicek yang di bawahnya. Oke. Nomor 12, perhatikan gambar. Ada gerhana bulan total. Nah, perhatikan di sini ini gerak bulan dari A sampai E melewati yang lingkaran bagian tengah ini. Di sini adalah matahari gitu ya. Jadi pada saat di belakangnya ini berarti maaf kok matahari, bumi, maaf, bumi ya, bumi. Sehingga kalau di belakangnya bumi maka bulannya ketutup, maka terjadi gerhana bulan. Nah, kalau dikatakan gerhana bulan total berarti seluruh bagian bulan tidak mendapat cahaya matahari karena ketutup oleh bumi. Jadi bagian A, bagian B itu belum bisa dikatakan gerhana bulan total ya. Yang total yang di bagian C di sini, ini total. Berdasarkan gambar ini, gerhana bulan total terjadi dalam kurun waktu berapa? Nah, kita bisa ngitung nih. Dilihat ya. Berarti awal gerhana bulan totalnya itu pukul sekian. 17 jam 17 lebih 16 menit lebih 39 detik dan berakhir pada pukul yang ini yang total ya yang dilihat 18. Berarti karena kita mau mengurangkan 18-nya di bagian atas ya. 18 jam 18 lebih 41 lebih 36 detik. Nah, kita kurangkan untuk mendapatkan lama atau waktunya gerhana bulan ini. 36 dikurangi 39, nggak bisa ya. Kita ambil 1 menit itu 60. Jadi 60 tambah 36 itu 96. Maka kalau dihitung dapat 57. Nah, di sini jadi 0 ya. 40 dikurangi 16. Hasilnya 24. Nah, 18 dikurangi 17 1. Jadi lamanya 1 jam 4 menit 57 detik. Nah, jadi jawabannya yang C. Soal nomor 13. Soal nomor 13. Nah, ini soal yang gampang ini. Perhatikan bidang miring. Disuruh menentukan keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis bidang miring sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Panjang S dibagi H itu tinggi. Panjang bagi tinggi. Kita lihat yang nomor 1. Keuntungan mekanis yang pertama adalah panjang bidang miringnya 2,5 meter dibagi tingginya 1,25 meter. Dapat 2. Kemudian yang nomor 2, keuntungan mekanisnya yang kedua sama dengan
Panjangnya ini 3,75 bagi tingginya 1,25. Hasilnya 3. Jadi kalau dibandingkan 2:3. Jawabannya B. Berikutnya soal nomor 14. Perhatikan teks informasi tentang tekanan zat padat. Diketahui di sini kardus P dan Q memberikan tekanan yang sama. Jadi tekanannya yang sama, bukan masanya. Jadi tekanan itu P. P benda P, PP sama dengan tekanan benda Q, PQ. Oke. Kemudian kalau diketahui panjang lebar dan tingginya atau ukurannya kotak ini, kardus ini, maka kita bisa membandingkan berapa perbandingan masanya. Nah, sekarang dibalik yang dibandingkan masanya. P itu rumusnya P sama dengan F per A gitu kan ya. F itu gaya itu massa dikali gravitasi. Karena ini berat ya, M kali G. Nah, karena gravitasinya itu sama, P sama G, dicoret. Jadi tinggal membandingkan masanya dengan luas bidang tekan saja. M bagi A. M bagi A. M-nya P, A-nya P, M-nya Q, A-nya Q. Masanya P. Ditulis MP. Luasnya alas P. Panjangnya 50, lebarnya juga 50. Jadi alasnya ukurannya 50 kali 50. 50 kali 50. Masanya Q, MQ. Luas bidang tekan yaitu luas alasnya Q 30 kali 30. 30, 30. Kita sederhanakan nolnya ini dicoret dengan yang ini. Sehingga ditulis MP masanya P dibagi 25 sama dengan masanya Q dibagi 9. Kalau menentukan masanya P, saya tulis di sini ya, masanya P, maka 25-nya kalau pindah ke kanan jadi perkalian, jadi naik ke atas. 25 MQ per 9. Jadi masanya P 25 per 9 MQ. Yang mana itu? Yang nomor 2. Massa kotak kardus P sama dengan 25 per 9 massa kotak kardus Q. Nah, kalau dibalik yang MQ yang dicari, MQ masanya Q sama dengan 9-nya pindah ke atas. 9 massa P per 25 atau 9 per 25 masanya P. Yang mana itu? Nomor 3. Jadi jawabannya 2 dan 3. Soal nomor 15. Perhatikan teks informasi, ada gambar ayunan, 2 buah ayunan yang berbeda X dan Y apanya? Yang berbeda adalah panjang talinya ini 3 meter, ini 1,5 meter. Bedanya nanti di apa? Di frekuensi dan periodenya. Coba bayangkan nih, ini yang panjang, ini yang pendek. Kalau bandul ini berayun, maka pasti untuk membentuk satu kali getaran bolak-balik kayak gini, yang talinya panjang pasti lebih lama. Artinya periodenya besar. Sedangkan yang kecil kayak gini untuk membentuk bolak-balik seperti ini, gerak bolak-balik, ini cepat. Artinya periodenya kecil. Nah,
Jadi yang X periode itu T-nya besar. Nah, karena frekuensi itu seper periode, maka frekuensinya yang kecil. Nah, yang dihafalkan yang panjang talinya panjang, periodenya besar, frekuensinya kecil. Sehingga diperoleh pernyataan yang di sini itu nomor 15. Pilihannya yang mana yang benar? Yaitu yang jawaban B. Lihat nomor 1. X frekuensinya kecil dibanding yang ayunan yang Y. Ada Y-nya di sini. Karena memiliki tali yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, X talinya lebih panjang sehingga menghasilkan periode besar. Ya, untuk pelajaran ELAS ya pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih ya Pak.